Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dampak dari pajak in natura melahirkan penderitaan yang sangat buruk di Pulau Jawa terhadap para petani Muslim, Jawa dan Sunda. The downtrodden of masses, masa petani yang tertindas. Kondisi ini disengaja oleh imperialis Protestan Belanda, karena jika masa petani Muslim rontok kehidupannya dan penuh penderitaan, apakah mungkin ulama dan santri di pedalaman dengan masyarakat petaninya sebagai basis suplainya sanggup melancarkan perlawanan bersenjata lagi? Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, tanam paksa yang dibuat pada tahun 1830 sampai 1919 Masehi dalam penulisan sejarah pada umumnya hanya dituliskan sebagai upaya Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk memperoleh pajak dalam bentuk natura. Padahal dari tinjauan kepentingan pertahanan militer sangat berbeda. Sebenarnya sebagai penuntasan operasi militer yang bertujuan melumpuhkan ulama dan santri yang berpengaruh besar di kalangan petani pedalaman. Para petani Muslim dipaksa untuk menanam lahan sawahnya dan tanah perkebunan dengan tanaman yang diperlukan oleh pasar dunia seperti kopi, tebu, tembakau, dan nila. Para petani Muslim dipaksa sebagai pengada tanaman yang dibutuhkan oleh pasar Eropa. Dipaksakan tanaman tersebut harus ditanam di lahan petani sendiri, dipelihara oleh petani sendiri. Namun hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda, atau bekerja paksa di tanah perkebunan tebu, perkebunan kopi dan tembakau yang jauh dari tempat tinggalnya. Saudara-saudara sekalian, walaupun hasil kerja para petani dari sisi kepentingan pemerintah kolonial Belanda dan kerajaan Protestan Belanda dinilai sukses dalam pengadaan segenap tanaman tersebut, namun bagi petani Muslim, masalah tanam paksa merupakan bencana yang tak terperinkan. Petani Muslim tidak memiliki waktu dan tidak lagi memiliki lahan untuk menanam padinya. Dapat dibayangkan dampaknya betapa dahsyatnya penderitaan para petani Muslim. Dapat pula dipastikan para petani menderita kelaparan, menderita penyakit, dan kebodohan. Keluarganya hancur dan anak-anaknya tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan di pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Saudara-saudara sekalian, perhati daripada channel sejarah ini, tujuan tanam paksa dari politik penjajahan, kalau kita pinjam teori Karl Clausewitz dalam On War, adalah the destruction of the enemy's forces, yaitu penghancuran segenap kekuatan lawan. Bagi imperialis Protestan Belanda di Pulau Jawa, sasarannya adalah ulama dan santri serta massa pendukungnya di daerah pedalaman sebagai lawannya. Saudara-saudara sekalian, para petani Muslim, ulama dan santri dimatikan kesadarannya. Jadi dimatikan kesadarannya dan kemampuannya dalam hal sistem pemasaran tanaman yang dibutuhkan oleh pasar Eropa. Ditindasnya hingga tidak lagi mampu memahami makna dan fungsi pasar serta toko dalam dunia niaga. Diakibatkan segenap sistem pemasaran hasil tanam paksa dikuasai monopolinya kepada Fremde Oosterlingen, bangsa asing Cina, Arab, dan India. Secara sistemik, pemerintah kolonial Belanda menciptakan kondisi pola pikir kalangan pribumi untuk selalu siap menjadi punggawa dalam tanda petik atau pegawai
dari pemerintahan jajahan. Ditumbuhkan kesadaran diri tidak lagi mampu berdikari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, segenap aktivitas kehidupannya atau jiwa kewirausahaannya dilumpuhkan. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi itibar bagi kita dan juga cermin di masa lalu adalah menjadi pelajaran bagi kita, jangan ulangi lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan introspeksi kepada kita untuk langkah kita ke depan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.